لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, shaimin, shaimat, jamaah Masjid Ruhama yang dirahmati Allah. Saya pada kali ini akan membawakan tema terkait misteri keberkahan antara orang tua dan anak, mengutip dari surat An-Nisa ayat 11. Dinukil dari kitab 5 Qawaidul Quran, ya 50 kaidah Al-Quran untuk jiwa dan kehidupan. Pernahkah kita bertanya-tanya mana yang lebih penting ya dalam hidup kita, apakah menjaga orang tua yang sudah lanjut usia atau fokus membesarkan anak-anak yang sedang bertumbuh? Terkadang manusia terjebak pada logika ekonomi, anak adalah investasi masa depan, sementara orang tua adalah masa lalu. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala mematahkan logika ini dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a fariidatan minallah innallaha kana aliman hakima. Orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat, lebih bermanfaat bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Fokus kita pada kalimat la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. La tadruna. Mengapa Allah mengatakan tidak tahu? Pertama, ada pelajaran yang bisa kita petik ya dari ayat ini adalah, pertama, manfaat dunia akhirat. Mungkin secara duniawi kita merasa anak lebih bermanfaat karena mereka bekerja dan menjaga kita. Namun secara ukhrawi, secara akhirat, bisa jadi bakti kita kepada orang tua yang sedang sakit-sakitan itulah yang menjadi penyebab dosa-dosa kita diampuni dan pintu surga dibuka lebar. Yang kedua, keberkahan yang tak terlihat. Seorang ayah bekerja keras demi anaknya. Ia merasa ia memberi manfaat pada anak. Namun sebenarnya Allah memberikan kemudahan rizki pada ayah tersebut justru karena doa orang tua atau karena ia memuliakan orang tuanya. Manfaat itu saling terkait dan hanya Allah yang tahu dari mana sumber keberkahan itu mengalir. Yang ketiga, didikan kesabaran. Anak mendidik kita menjadi pribadi yang sabar dan bertanggung jawab. Orang tua mendidik kita menjadi pribadi yang rendah hati dan penuh empati. Keduanya adalah instrumen yang Allah ciptakan untuk membentuk karakter kita menjadi hamba yang bertakwa. Berikut beberapa hadis terkait. Yang pertama, keutamaan orang tua sebagai pintu surga. Untuk mempertegas bahwa orang tua adalah sumber manfaat akhirat yang nyata. Orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Jika kamu mau, sia-siakanlah pintu itu atau jagalah ia. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Hadis ini mengingatkan kita bahwa meski orang tua mungkin terlihat lemah secara fisik, secara spiritual mereka adalah jalan tol menuju surga. Jangan sampai kita menyia-nyiakannya hanya karena sibuk mengejar urusan dunia. Hadis kedua,
keutamaan anak sebagai investasi pahala jariah, untuk menjelaskan sisi manfaat anak sebagai penyambung amalan setelah kita wafat. Idza matal insan in qata'a anhu amaluhu illa min thalathatin, illa min shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bih au waladin shalih yad'ulah. Jika seseorang meninggal dunia maka putuslah amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Surat An-Nisa ini ayat 11 tadi terbukti di sini kita tidak tahu kapan manfaat itu datang. Saat kita sudah di alam kubur dan tak bisa beramal lagi, manfaat dari anak yang soleh justru baru mulai panen dalam bentuk kiriman doa. Yang ketiga, keberkahan rizki karena memuliakan orang tua. Jika ingin menyentuh sisi logistik rizki yang sering dikhawatirkan orang tua, man ahabba ayyumaddalahu fi umrih wa yuzadalahu fi rizki falyadabbaru walidayh wal yasil rahimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rizkinya, maka hendaknya ia berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung silaturahim. Hadis riwayat Ahmad. Seringkali kita merasa anak adalah beban biaya sekolah atau orang tua beban biaya rumah sakit. Hadis ini menegaskan bahwa justru melalui merekalah Allah membentangkan jalan rizki bagi kita. Ayat ini adalah peringatan agar kita tidak pilih kasih dalam berbuat baik. Jangan mengabaikan orang tua karena terlalu sibuk dengan amal, dan jangan mengabaikan pendidikan anak karena merasa sudah cukup dengan berbakti pada orang tua. Jadikanlah pengabdian kita kepada orang tua sebagai kewajiban yang memuliakan, dan mendidik anak sebagai amanah yang menyelamatkan. Kita tidak tahu lewat lisan siapa, orang tua atau anak, doa yang menembus langit untuk keselamatan kita dipanjatkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kurang lebih mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.